Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Mas. Malam. Halo, Mas Gianta, host kita yang dari Vietnam. Halo Grace, host kita dari Medan. Medan. Ini banyak yang berkumpul nih, ada banyak grup dari Jogja, ya kan, Solo, Semarang. Hari ini kita kedatangan Mas Wijongko di dalam grupnya Ibu Ewin. Oke, hari ini ya. Hari ini senang banget kita kumpul banget hari ini. Oke, teman-teman semuanya, karena banyak banget ya. Jadi saya sapa aja ya. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan sesuatu di acara malam ini. Oke. Oke, saya persilakan silakan Mas Gianta dan Grace, silakan Anda jadi hostnya. Oke. Enggak dukung kita. Enggak dukung kita. Ambil sama rambutannya. Masalah apa? Itu apa? Saya ikat. Kamu bisa. Silakan, mau jadi host siapa tadi? Silakan Mas Ganta. Silakan. Selamat malam semuanya. Ya, itu Mas Wijongko yang baju merah. Halo Mas. Lagi di mana Mas? Bapak. Lagi di mana Mas? Ini masih di Solo, Pak. Oh, lagi di Solo, Mas. Ya, ini lagi di mana, ya. Pak? Maksudnya daerah mana nih? Ini maksudnya di daerah. Ini kamar mana nih? Kamar ini rumah atau apa? Ini dari kemarin masih nginep di hotel di Solo. Wow. Iya. Oh, lagi roadshow ya, Mas ya? Lagi keliling bangun tim ya? Iya, untuk pengembangan jaringan. Ini baru pulang dari itu ikut meeting leader dari mitra kami. Itu Pak Iswadi. Oh, dengan Pak Iswadi. Oke. Iya. Mantap ya. Oke, mantap. Untuk ini masih tetap di Solo. Besok pagi sudah beda haluan, untuk besok pagi dinas pagi, Pak. Ya, Oke. Oh, besok pagi dinas. Iya, Bapak masih kerja ya, Pak ya? Iya, masih part time, masih kerja. Oke. Ya. Oke, silakan Mas Gianta, Grace, boleh bantu dari host. Selamat malam Mas Wid. Selamat malam Bapak. Mas Wid ini asli mana ya? Ya, itu Bapak, mohon maaf sekaligus ini terima kasih sekali untuk saya diundang di Yumni bersama Ibu leader kami, Bu Ewin. Terima kasih sekali. Dan alhamdulillah sebelumnya saya mengenalkan diri Bapak, untuk saya aslinya di Manisrenggo, Klaten Bapak, Jawa Tengah, lereng Merapi Bapak. Iya yang Merapi. Saya deket situ Pak. Saya sebelah timurnya itu. Iya, berarti kita deket juga di Aceh, nanti kita semakin deket gitu Bapak. Iya. Manisrenggo juga itu saya. Di sana semua ini Pak ya bagus ya. Ini hawanya dingin gitu ya. Lumayan ya. Iya, untuk hawa masih kondusif Pak, masih dingin juga pas kami alhamdulillah masih berada di zona nyaman, dingin dan Pak ya, alhamdulillah. Betul. Enggak Pak ya, di sini saya sebagai host mau ini Pak, minta Bapak sharing-sharing nanti dengan kami, cerita-cerita pengalaman Bapak gitu ya. Ini mah, ini sebelum apa ya, gabung di AFC, mungkin ada dulunya ini bagaimana ini Mas Wijongko ini ya, kok bisa gitu loh sampai di AFC, sebelumnya itu ngapain aja gitu loh, terus kok bisa terus kena AFC juga itu, gimana itu bisa diceritakan dengan kami itu Mas? Ya, terima kasih untuk Bapak. Mungkin kami juga sebelum tadi sudah mengenalkan diri Bapak Ibu ya, selamat malam. Nah, beri kesempatan kami untuk men-sharingkan apa yang selama ini kami lakukan ya Bapak Ibu ya. Semula 2 tahun yang lalu kami diperkenalkan oleh beliau yang sangat luar biasa, itu Bapak Firdaus bersama istri. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kami diperkenalkan Bapak Ibu oleh beliau Bapak Firdaus dan Ibu Ewin, dan langsung dikenalkan juga beliau yang sangat luar biasa, yaitu beliau
Cik Silvi dan Ko Hendro, terima kasih. Mungkin Cik Silvi dan Ko Hendro, selamat malam. Tanpa beliau kami tidak bisa untuk bergabung di sini. Tanpa beliau kami tidak bisa diem di sini karena apa? Latar belakang saya sebagai seorang security. Sehingga kalau orang bilang seorang security, seorang satpam, ya Recording in progress. itu memang ya luar biasa. Kalau untuk bisa bermimpi saja, saya kira belum bisa Bapak Ibu. Nah, itulah semakin saya geluti, setelah dikenalkan oleh beliaunya, dan alhamdulillah Bapak Ibu, memang semua itu kita awali dari produk Bapak Ibu. Nah, ketika itu Bapak Ibu, kami mendapatkan suatu produk yang sangat luar biasa dan dibimbing oleh beliaunya yang sangat luar biasa sekali, sehingga setelah produk itu kami konsumsi Bapak Ibu, dan kami memang benar-benar konsumsi, dan alhamdulillah semua keluhan saya, banyak keluhan saya Bapak Ibu itu segera teratasi semuanya. Dan mulailah Bapak Ibu, setelah kami bisa mengkonsumsi, kami bisa berbicara, ngomong-ngomong, mensiarkan, ya, mensiarkan kepada teman-teman, kepada saudara, dan kepada mitra-mitra kami itu untuk mensiarkan, untuk memberikan suatu informasi bahwa saya memakai produk dari Jepang, saya memakai produk AFC, nah semua keluhan kami bisa teratasi. Dan mulailah Bapak Ibu, ketika saya teratasi di sini, itulah kami suatu proses, baik proses singkat kata, suatu proses akan terjadi di kami ketika itu Bapak Ibu. Dan kami ketika itu mulailah dipercaya kepada teman-teman kami, mulai dipercaya pada mitra-mitra kami bahwa saya di sini memang benar-benar sembuh dari beberapa keluhan. Itulah Bapak Ibu yang kami di sini ngotot untuk mensiarkan produk dari AFC itu Bapak Ibu. Iya. Mungkin Bapak Ibu ya. Iya, iya. Itu keluhannya itu apa sakit gitu Pak ya? Ada sakit apa begitu? Bisa dikasih penjelasan gitu Pak? Ya Bapak Ibu, kan semula kami kan sebagai seorang security ya, seorang satpam, yang mana seorang satpam mungkin dari pola hidup, pola makan itu memang benar-benar ya kami tergantung itu. Karena kami banyak meleknya, kami banyak ya begadang ya istilahnya. Begadang dan makan pun juga sering terjadi, makan malam dan lain sebagainya. Lah mulai kami saya menentukan fungsi organ saya. Contoh waktu itu ketika kami di sini itu banyak mungkin ya penaikan gula darah yang diambang batas, seperti tensi juga diambang batas, termasuk apa namanya itu ini namanya kolesterol maupun yang lain-lain itu juga mengikuti penurunan fungsi organ. Nah, sehingga alhamdulillah sekali ketika saya dikenalkan di sini oleh beliaunya, alhamdulillah saya benar-benar teratasi semuanya. Begitu, dan akhirnya Bapak Ibu, karena saya 23 tahun Bapak Ibu untuk bergadang menjadi seorang security, dan otomatis penurunan fungsi organ itu, nah saya alami. Begitu mulailah kami dikenalkan itu, kami memakai, dan alhamdulillah hal-hal itu sudah saya sudah mulai membaiki semua. Itu yang saya alami, itu juga masalah apa namanya luka di lutut Bapak Ibu, luka di lutut, ambeien maupun kutil pun banyak di kutil itu, alhamdulillah di sini pun mulailah teratasi dan mulai untuk menjadi suatu kesembuhan. Nah, itulah yang membuat saya itulah menjadi lebih ngotot, lebih keras lagi untuk mengenalkan bahwa FC adalah solusinya untuk solusinya untuk mengatasi semua penurunan fungsi organ yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang seprofesi dengan saya, itulah solusinya AFC. Di samping Bapak Ibu untuk organ-organ menjadi normal, dan alhamdulillah bonus pun mulai sedikit mulai naik dan akhirnya
ya kalau saya sedang security, seorang penjaga, dan alhamdulillah saya sebagai pelaku, sebagai apa namanya pengusaha di AFC. Itulah mulailah hidup saya mulai berubah, Pak Ibu. Itu yang Ya. saya alami dan benar-benar luar biasa. Untuk lompatan lompatan penghasilan maupun untuk hasilnya sangat luar biasa, signifikan sekali. Bayangkan kami 2 tahun di sini lebih, alhamdulillah sudah menjadi suatu income yang sangat luar biasa. Terima kasih mungkin kepada upline kami yang telah mengenalkan di sini Bapak Ferdinand di Inter maupun di Silvi. Terima kasih sekali. Mungkin beliaunya mungkin ada di sini. Saya ucapkan terima kasih sangat yang luar biasa. Iya, Bapak. Iya, Oke, mantap begitu. ceritanya Bapak ya. Oh, ini Pak ya. Ini selama ini apakah Bapak juga pernah kalau sekarang kalau di bisnis kita ini namanya kan di bisnis networking ya, dimasuknya ke ranah itu ya. Nah, apakah Bapak sebelumnya juga mengetahui atau tahu kalau itu bisnis networking apa? Apakah sebelumnya juga pernah ada ikut begitu, Pak? Apakah ini yang pertama? Apakah ada dulu pernah mengikuti yang lain gitu, Pak? Mungkin ada pengalaman itu, Pak. Iya Bapak Ibu, sekilas untuk kami sampaikan, saya sampaikan, mungkin saya sama istri itu dulu sebetulnya itu sudah berada di kapal lama oleh beliau Bapak Firdaus, dan kami dikenal beliau itu di kapal pesiar waktu itu Bapak Ibu. Kami menjalankan di bisnis lama dan alhamdulillah bisnis lama saya itu dalam masa pandemi ini memang omsetnya menurun dan alhamdulillah saya bersyukur dikenalkan oleh beliaunya Bapak Ber dan Ibu Ewin ketika itu. Itu memang kami sudah kenal tapi ya belum begitu kenal sama beliau, tapi alhamdulillah di kapal yang baru ini memang upline kami yang sangat luar biasa untuk membimbing kami sehingga kami menjadi layak menjadi seorang samurai, sehingga waktu proses juga demikian. Itu sebenarnya sudah ada dulu, memang di sini tinggal membina hubungan saja sama beliaunya begitu Bapak ya. Sebentar, Pak. Grace, ayo kita gali-gali Grace ceritanya dari Pak Wid ini, Grace. Oke. Selamat malam Mas Wid. Ini Grace ya. Selamat malam Ibu Grace. Iya, kalau saya sih di Medan, Pak. Orang Medan. Iya, selamat malam Ibu Grace dari Medan. Apa kabar? Selamat malam. Horas. Horas. Ya, Horas. Ini Pak, tadi berarti Bapak awalnya dari produk ya, penggunaan produk. Betul. Ya kan? Iya, siap. Jadi berarti produknya bagus, baru Bapak mulai nawarin ke teman-teman, kenalin ke family gitu ya, keluarga ya. Iya, teman dan keluarga, teman-teman kantor maupun teman-teman dari grup-grup yang lain, teman sekolah dan lain sebagainya, begitu Ibu. Jadi kenal sama upline-nya itu di mana, Pak? Kok bisa dikenalin AFC sama upline-nya? Kebetulan dulu itu Bu, kami di kapal lama itu crossland dengan Pak beliaunya begitu, dan alhamdulillah ketika itu kapal lama sudah mulai meredup, alhamdulillah kami minta disaringkan apa ada bisnis Pak Firdaus. Oh, ada inilah. Ketika itu kami mulai mulai mengenang FC sama beliaunya. Oh, berarti sebelumnya pernah ya ikut bisnis networking juga ya? Iya, tapi belum begitu fokus juga Bu, karena kami masih mendua, kami masih bekerja sebagai seorang karyawan. Iya. Tapi sampai sekarang Bapak masih bekerja ya? Iya, saya masih bekerja sebagai seorang karyawan, Bapak Ibu. Ya, itu memang ya belum maksimal, tapi alhamdulillah kami bisa membagi waktu, Bapak Ibu. Masih bisa membagi waktu kapan kita mensiarkan atau mengenalkan di produk ini. Memang kami keterbatasan dengan shift, Bapak Ibu. Dengan shift kami ada shift pagi, shift siang, dan shift malam.
itulah kami bisa membagi. Ketika shiftnya shift panjang, kami bisa keluar kota seperti semacam ini, kami turun jaga, kami bisa mengembangkan di Solo dan di sekitar kita. Bisa membantu mensiarkan di sekitar kita. Tapi ketika kami masuk pagi atau masuk siang, itu kami hanya di seputar kota saja, karena kami ada memang benar-benar masih menjalani di kerjaan saya yang lama gitu. Tapi kami ketika di sini kami sudah bermitra kepada AFC, tetap AFC saya bawa kemana-mana bisa saya bawa. Meskipun kerja pun saya masih bisa membawa untuk mensiarkan di AFC begitu Bapak Ibu. Itu yang luar biasa yang kami lakukan selama ini. Dan alhamdulillah ya itu semakin berkembang. Ya. Pertama sekali waktu Bapak gabung dengan AFC itu sebagai apa ya Pak? Maksudnya ambil paket apa gitu kalau boleh tahu. Iya Bapak Ibu, mohon maaf itu sebetulnya kami gabung di AFC itu kemarin itu memang benar-benar gratis Bapak Ibu, benar-benar gratis kami. Iya gratis Bapak Ibu, ketika itu kan kami adalah kebetulan dari Cisilwi ada produk karena cuma jauh ditinggalkan di kami dan kami bisa menjualnya dan alhamdulillah dari jual itu kami untuk menjadikan suatu member kami pasang titik yaitu pakai Ruby Bapak Ibu. Nah, pakai Ruby. Nah, ketika itu tiap hari itu selalu berproses, selalu mengenalkan, alhamdulillah kami bisa mengupgrade dari Saber sampai ke Diamond. Berarti kali 3 titik yaitu sekarang sudah Diamond semua dan alhamdulillah sudah mulai berbuah menghasilkan untuk secara income-nya. Jadi pasang istri, anak saya, istri dan anak. Segitiga emas sesuai dengan anjuran dari beliau Bapak Firdaus waktu itu. Pasang 3 titik. Nah, nanti garapnya dapat begitu seterusnya. Dan alhamdulillah mulai dia membimbing dan alhamdulillah juga dari kami mendapatkan suatu relasi dan yang ini adalah menjadi relasi kami menjadi seorang tim kami dan kami yang hebat sehingga bisa mengantarkan saya seorang samurai. Karena apa tanpa tim? Ya, memang pertama produk dan kedua kali kami mendapatkan seorang tim yang luar biasa. Ya, begitu awalnya begitu. Iya Pak. Ini kan berarti awalnya Ruby ya. Terus Bapak bagaimana ya bisa sampai ke Diamond? Jual-jual produk, kemudian tawarin-tawarin, langsung beli upgrade sampai ke Diamond gitu. Iya, untuk begitu Bu, ketika kami waktu itu ketika kami itu masih di Ruby ya untuk upgrade itu memang dari hasil penjualan kami pure murni. Karena apa? Kami ada itu pasien kebetulan saya kan seorang bidan, ada yang pasien saya itu saya masukkan di sini dan beliau tidak mau dijoinkan. Nah, ketika itu alhamdulillah memang kami terus untuk mengupgrade dan sampailah ke Diamond. Artinya kami ke Diamond berarti akan punya stok produk Bapak Ibu. Dan stok produk itu kita kembalikan kepada mitra-mitra kami untuk membantu mitra-mitra kami yang untuk istilahnya itu untuk sirkulasi. Berapa lama Pak? Ya Ibu. Butuh berapa lama dari Ruby kemudian upgrade pasang 3 titik sampai Diamond? 1 minggu Ibu. 1 minggu? Iya 1 minggu. Ketika itu kami memang ngotot untuk jualan itu. Kita retail dulu waktu itu. 1 minggu alhamdulillah kami sudah bisa mengupgrade ketika titik itu menjadi Diamond semua itu. Dananya dari mana Pak? Iya, dari jualan tadi yang tidak mau disesuaikan dan akhirnya kami untuk mengupgrade. Dan sama gajinya itu. Sama-sama saya tambah itu gaji saya juga untuk investasikan di sini. Oh, hebat sekali ya. Jualan kemudian upgrade sampai ke Diamond ya. Itu dalam waktu seminggu. Ya, bahkan bonusnya pun itu yang sangat luar biasa Ibu. Saya tambahkan di sini untuk investasi untuk suatu perkembangan. Jadilah kami menjadi 3 titik segitiga emas Diamond semua. Itulah ya untuk kami bisa membantu ke mitra-mitra kami selanjutnya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di sini pure kami tidak keluar, tapi ketika ini keluar untuk ya yang Ruby yang pertama kali Ruby itu memang benar-benar dari pure kami untuk menjual produk dan seharusnya berikutnya
memang dari nyicil dari gaji dari bonus ini kita tampilkan untuk upgrade itu selesai. Itu. Ya, luar biasa, luar biasa. Wow, salut Pak. Ya itu Oke, biasa alami gitu Pak ya. iya Ya. betul. Gimana Mas Gianta? Ada yang mau ditanya? Iya, sepertinya ini ya Pak, nggak ada kendalanya sama sekali, kayaknya enak banget gitu Pak. Betul, Ya, betul. ya, ya semula kan gitu ya Pak. Semula kan kita itu apa namanya itu memang kita harus menanamkan prasangka. Ketika kita dibawakan dikenalkan di AFC, memang saya itu sudah namanya sudah prasangka saya bahwa ini mungkin bisa merubah hidup saya. Bahkan produknya ini produk Jepang, apalagi produk Jepang, Iya. apalagi farmasi. Hmm. Nah, itulah yang membuat kami ngotot di sini Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, apa yang kami alami adalah suatu membuahkan hasil. Di samping itu alhamdulillah kami juga diperkenalkan oleh suatu teman-teman tim yang sangat luar biasa. Intinya cuman gitu. Dan memang sebetulnya sudah ada hambatan, tapi kalau hambatan memang kalau kita berpikiran untuk negatif ya ada hambatan. Kali kemudian closing itu aja. Dipakai produknya luar biasa, sampaikan saja. Itulah yang sangat memiliki itu Bapak Ibu. Dan yang penting kita di sini adalah cerita, dan itulah nanti. Yang penting produknya diceritakan. Nanti apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah bercerita nanti untuk hasilnya tetap ada yang mengatur yang di atas sana. Itu yang mengatur. Intinya kita bisnisnya punya cerita-cerita, ngomong-ngomong, cerita-cerita. Nah, itulah untuk hasilnya yang di sana. Alhamdulillah saya diberi kelancaran, dimudahkan karena saya apa namanya di sini adalah membuat suatu prasangka yang positif, membuat suatu prasangka. Nah, di sini hati-hatilah dengan prasangka. Ketika kita itu prasangka dengan baik, positif, tentunya hasilnya akan positif. Ketika kita di sini berprasangka negatif, dan disinilah tentulah kita dapat menabur. Nah, itulah menabur suatu kebaikan, Nah, nantinya itu akan suatu proses, Bapak Ibu. Proses nanti yang jelas ada campur tangannya yang di sana. Yang jelas kita di sini AFC produknya bagus, AFC produknya luar biasa, perusahaan luar biasa. Bagaimana dengan kita? Nah, kita harusnya nanti tetap timbul suatu prasangka, timbul suatu impian yang mana tetap akan suatu terjadi, ada yang di sana. Begitu Bapak Ibu. Lalu di dalam kita melakukan syiar, libatkanlah Allah, libatkanlah Tuhan kita, libatkan Allah kita. Karena apa? Tanpa beliau yang membagi rezeki kita, nah tentunya tidak akan terjadi hal-hal yang mungkin ada suatu keajaiban. Kalau Pak Firdaus lakukan sama ada suatu keajaiban. Itu ajaib dan ajaib. Di sini tetap keajaiban akan suatu terjadi. Yang penting kita siarkan untuk hasilnya kepada Allah yang akan membagi, Tuhan kita yang akan membaginya. Begitu yang saya alami Bapak Ibu, itu penting bagi kita semua begitu Bapak Ibu. Ya mantap banget ini Pak. Oh ini hanya cerita saja begitu ya. Ini Kak, bisa ceritakan ini Pak. Ini kan ceritanya ini lewat medsos atau langsung gitu Pak. Maksudnya offline dan offline ada nggak bercerita ke mereka, ngasih tahu ke mereka itu bagaimana itu Pak? Iya Bapak Ibu untuk ya memang kita waktu ini apa namanya sama pandemi ini ya Bapak Ibu memang kami memang kadangkala melakukan banyak yang dilakukan secara langsung Bapak Ibu. Karena apa? Kami di sini kekuatan produk yang sangat luar biasa, kekuatan kita sendiri yang sangat luar biasa. Ketika kita itu hanya lewat HP itu kurang afdol. Lalu banyak yang sering saya lakukan yaitu secara langsung saya kenalkan di sini Bapak Ibu. Dan karena secara langsung itu nanti akan terjadi suatu kenyamanan. Bahwa branding ini kan kalau kita cuman lewat WA atau dan sebagainya itu hasilnya kurang maksimal Bapak Ibu. Karena apa? Di sini ada dituntut bisnisnya kepercayaan Bapak Ibu.
siapa yang membawa dan bagaimana itu juga suatu kepercayaan. Ketika di sini kita uga-ugan cuman ya telepon dan WA, itu lebih baik afdolnya berarti kita harus langsung. Kalau kita langsung berarti kita bisa tahu nanti bagaimana untuk kedepannya dia itu mau mengambil dan lain sebagainya. Kita bisa apa namanya itu bisa memberi suatu saran dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu yang kami alami selama ini, dan yang jelas kita itu harus benar-benar memanage waktu. Ya, karena apa? Karena waktu di sini memang benar-benar Bapak saya branding sekalian. Karena apa? Waktu itulah yang bikin kami bisa sukses di sini. Karena tanpa waktu Bapak Ibu nggak bisa memanage waktu, niscaya nggak akan kesulitan waktu. Karena kami masih mendua Bapak Ibu. Ya, gitu ya saya alami. Nah, Terus gini Pak ya, selama membagi waktu juga bercerita-cerita ini sasarannya ke siapa aja Pak? Apakah oh ini anak muda, oh ini orang tua, oh ini orang sakit aja? Apakah ada ini tertentu Pak, target tertentu, oh harus begini, harus begini? Gimana itu Pak? ya Bapak Ibu, kami yang saya lakukan, kami memang pertama itu mengelis ya, kita mengelis ke sesuai apa yang kita alami, yaitu kita harus itu namanya membuat daftar ya, membuat daftar nama. Nah, nanti setelah kita membuat daftar nama, nanti sebenarnya daftar nama itu nanti kita beri tanda yang kita harus kita dahulukan ke tanda dan lain sebagainya. Nanti kita ya Bapak Ibu, kita kasih tanda apa sehingga nanti apa yang kita dahulukan nanti mungkin ada pasien, ada pelaku yang nanti ada pasien, ada yang nanti yang mau diajak ke bisnis, nanti kita seleksi di situ dan alhamdulillah memang kekuatan itu memang sangat luar biasa kalau kita padukan. Karena apa nih? Nanti tetap di lapangan kita akan menemui dua karakter semacam itu. Jadi kami memang benar-benar untuk pasien itu memang benar-benar kita juga tidak kami tinggalkan karena itu adalah nanti juga akan ada omset karena ada repeat ordernya. Ketika dia minum ya seperti untuk pasien, ketika dia minum, ketika dia mengkonsumsi ini, dia mulai membaik dari kesehatannya, membaik terus membaik dan akan repeat order. Dan disitulah nanti akan juga ada pasien, ada yang memang kalau pasien tetap sama memberikan. Karena apa? Dia dari repeat order dan dia akan mendapatkan suatu bagi hasilnya dari perusahaan, bagi hasilnya dari AFC. Itulah yang saya alami. Tapi berbeda nanti ketika kita ketemu dengan ya dia untuk yang karakter sebagai seorang pebisnis. Nah, itu nanti kita bedakan. Begitu yang saya alami Pak Ibu. Dan alhamdulillah ya kami mengalami dua itu. Ada yang banter di retail pasiennya dan ada juga yang pelaku bisnisnya. Itu di tim kami memang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ayo Grace kita kali-kali terus Ya, Grace. Mas Wid, iya Ibu, Mas ya. pernah dong pas kenalin atau pas kita lagi jelasin tentang AFC, kemudian yang kita prospek nolak itu pasti pernah ya, banyak ya, banyak ya. Iya, Ibu pasti ya, itu nanti akan terjadi Bu, akan terjadi suatu penolakan. Ya kalau kita ada yang menolak, ya alhamdulillah kita doakan saja. Kita doakan untuk segera apa namanya Ibu biar mendapat suatu kesadaran, diberikan suatu rezeki. Tapi penolakan ada beberapa ya Bu karakternya. Ada beberapa memang benar-benar kita percaya atau mungkin ya kita tidak percaya ya nanti kita istilahnya nanti kita kasihkan untuk suatu pengertian. Yang mana suatu pengertian itu nanti itu apa? Lihat teman-teman saya sendiri juga nggak percaya kok Bu. Juga nggak percaya saya. Iya. Itu teman-teman saya dari anggota security saya, satpam saya, mungkin saudara pun banyak yang nggak percaya apa itu. Nah, karena kita teman-teman atau saudara yang tidak percaya berarti kita kembali ke diri kita lagi. Nah, 100% tidak kita menyampaikan apa yang ada di ASD. Kalau hanya sepatah dua patah, tidak semuanya itu disampaikan, biasanya ada suatu penolakan. Nah,
Enggak apa-apa, yang penting kita tetap siarkan, tetap kenalkan AFC kepada mereka masalah untuk closing dan tidak ada berlakuan. Banyak loh Ibu yang kami kenalkan baru 7 bulan, 6 bulan baru closing. Bayangkan. Tapi kan kita sudah mengenalkan. Ada yang langsung closing, ada yang nolak dan lain sebagainya. Itulah nanti Oh, terjadi situasi di lapangan begitu. Yang penting kita mengenalkan untuk closing dan tidak penolakan dan tidak nanti ada yang mengatur. Kuncinya begitu Bapak Ibu. Makanya saya ngotot di sini. Nah, sing penting yaitu sampaikan saja. berarti Mas Wid sudah berapa lama ya join AFC? Iya, kami join AFC itu ya itu sudah 2 tahun lebih sedikit ini Oh, karakternya sudah 2 ya. tahun lebih ya. Iya. Iyalah pasti udah banyak. Lebih banyak penolakannya alasannya apa ya, Pak? Ya Mereka kebanyakan di sini penolakan memang saya alami produknya mahal. ah, Itu yang paling utama produknya mahal. Kadang kalau ketika kita itu dia gampang untuk penolakannya pasti wah produknya mahal. Nah itulah nanti suatu penolakan enggak apa-apa. Memang belum tahu ya Bu ya, belum tahu. Ya nanti kalau tahu juga ketika kita nanti apa namanya terus membeli suatu informasi, tentunya nanti informasi kalau sudah lengkap dia akan berpikir kok Bu nanti Bu pasti itu. Mungkin hari ini nolak, hari besok nolak, mungkin bulan berikutnya nolak, bergantinya mungkin belum bulan berikutnya lagi. Itulah yang saya alami. Yang penting dulu itu menabur eh, saja. tetap di follow up gitu ya, Pak ya? Ya tetap di sell hello Bu ya nanti ya yang penting kita tuh jangan bicarakan untuk produk jadul kalau sudah menolak ya udah ya gimana kesehatannya oh gimana pokoknya kita agar ada terjadi suatu interaksi suatu namanya kedekatan emosional ada benang merahnya nah ketika itu ada benang merahnya ketika nanti kita ajak itu ada mengalami penurunan fungsi organ atau saudaranya penurunan fungsi organ pasti kok nanti lari ke kita Pak Joko ndek mbenku anu ya nawarkan ini ya lah dia nanti akan itu akan menghubungi kita sendiri Bu yang penting kita itu mengenalkan saja itu loh Bu Iya, ya kita itu kenalkan nanti ya. Kemudian iya betul kalau mereka menolak dengan ini itu, kemudian Bapak tetap follow up ya. tetap kita Selain mahal apa, Pak? Selain selain produk mahal mahal. ya bagi kali ini kalau kebanyakan selain mahal untuk yang kedua kalinya itu karena kurangnya kepercayaan ya kurang Ah, kepercayaan apa tuh saya percaya pada dokter misalnya itu obat apa toh lah itu pembedaan itu nanti pasti terjadi Bu Masti saya sudah percaya dengan dokter ini ya saya nanti tak konsultasi dengan dokter saya dokter keluarga saya nanti bulatnya lah itulah iya. semacam itu nah nanti kita langsung Benar. masuk masuk nah nanti ada disandingkan obat dokter dengan produk kita adalah saling mendukung kalau obat dokter adalah menstabilkan nah kalau kita di sini ada regenerasinya saling mendukung. Nah, nanti lama kelamaan nanti kalau ada terjadi suatu apa namanya hubungan terus dia pasti tetap tetap kok Bu, tetap juga pakai produk kita. Meskipun waktu yang membedakan itu. Ya, itu pasti itu ya. Yang pertama itu masalah mahal, yang kedua kalinya saya sudah percaya kepada dokter, sudah percaya kepada BPJS dan lain sebagainya. Saya sudah gratis kok pakai BPJS. Apa pakai produk mahal? Nah, itulah kita kalau sudah begitu nanti kita nggak masuk Bapak Ibu. Itu yang penting saya Iya. menyadari. Ya, itu sampaikan saja. Nanti untuk masalah closing saya tidak bisa menjamin ya Pak Ibu. Kalau masalah closing nanti ada di yang di atas. Kita sampaikan saja bahwa produk AFC itu adalah makanan kesukaan superfood yang bisa ini dan lain sebagainya. Produknya 2 ini yang cuman gitu saja. Sudah terbukti dengan Bapak sudah mengkonsumsi dan sudah membuktikan Ya, ya ya sampingnya. manfaat dari produk AFC. Ya, itu juga ada trik lagi juga Bapak Ibu ketika di sini kita sudah memakai, kita sudah merasakan manfaatnya produk. Nah, kalau sudah memanfaatkan tinggal menceritakan lagi kepada peserta tadi. Kalau sudah bisa menceritakan berarti juga nanti dia akan menceritakan lagi. Nah, manfaatnya produk kita ceritakan ya itu cerita dan cerita. Namanya juga bisnis cerita Bapak Ibu.
Iya gitu kan kita bintang Bisnis iklannya seperti AFC gitu loh. Iya. Dan kalau sudah jalan rasakan juga. Nah, rasakan juga di sini akan rasakan bonusnya. Ah, begitu cerita terus begitu. Yang penting kita tidak jelas-jelas untuk menceritakan tekan gitu. Rasakan, ceritakan, Hmm. ada bonusnya. Yuk, terus suatu terjadi di lapangan. Yang penting kita tetap eh, komitmen di sini. Ya di sini nanti akan tersaring Bapak Ibu nanti. Yang jelas itu. Yang saya rasakan cuma itu saja. Apa yang ada di AP sampaikan, apa yang ada kebermanfaatan di produk AP kita sampaikan. Itulah. Masalah closing dan tidak itu nanti memang efek samping. Ya tahu Bapak Ibu nanti kalau sudah closing Iya, dan efek samping dan konnichiwa pun nanti juga efek samping dari kita cerita-cerita tadi. betul. Ya tahu ya. Iya, betul betul. Seperti hanya saya Halo. merasakan. Jadi saat Bapak Ya, Putus, Grace. halo ya. Grace, iya iya putus, iya Grace. saya ya. Iya, iya. Iya ya. Iya nggak apa-apa. Pak Gianta aja deh. Gini Pak Gianta ya. aja lah. Sudah jelas, Grace. Udah sekarang udah. Pak Mas ya, Wi-nya? Mas Wid, Mas Wid. Ya, selamat malam ya Bapak. Biasane Oke, ngeten sudah nggih. komunikasi. Biasane ngeten nggih. Wong Jawa enten gini, Pak. Nggih, Walah, ngoten ya. ini bisnis apa ngapus-ngapusi ku paling. Alah, engko paling juga sedelongkas wis mati ku. Lah, kalau begitu gimana, Pak? Untuk menjaga atau meyakinkan ke mereka itu loh, Pak. Kan banyak ya wong Jawa kan, alah, bisnis paling bisnis apa kuwi? Apa tenanan? Engko kayak apus-apus ya. Paling kadang-kadang begitu, Pak ya. Orang-orang Jawa gitu. Nah, ya kadang ada mungkin yang berpikiran semacam itu ya mungkin karena dia terjadi suatu trauma ya bisnis apusan berarti ketika dia bilang nyun sewu ketika dia bilang itu bisa bisnis apusan berarti dia dulu sudah mengikuti bisnis itulah. Nah, bagaimana dengan bisnis kita Bapak Ibu? Nah, bisnis kita adalah luar biasa. Ya, seperti halnya dengan suatu kesehatan. Seandainya kita memakai suatu produk dokter ya Bapak Ibu, mungkin dia tidak bisa berani kalau itu ada obat hapus-hapusan. Seperti halnya dengan demikian. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya di sini, Bapak Ibu, ketika saya di sini, saya Bapak, saya pemakai produk ini, apa yang saya alami adalah penurunan fungsi organ bisa mulai teratasi. Bahkan kita bisa meyakinkan ketika di sini Bapak Ibu, misalnya bisnis apa-apaan, kita tunjukkan kondisi jiwa kita. Iya. Ya, kita tunjukkan. Kita punya rekod konnichiwa ya, konnichiwa itu kita tunjukkan mana yang istilahnya itu yang hapus-hapusan. Itu mungkin ya memang saya belum begitu mengalami begitu, tapi saya mempunyai gambaran semacam itu. Kita tunjukkan suatu konnichiwa kita. Karena dengan konnichiwa kita ini adalah bukti nyata dari keseriusan suatu perusahaan AFC untuk membagi hasilnya di setiap mitra-mitra kita, di setiap member-member AFC. Mungkin banyak yang trauma dengan yang bisnis yang lain di kapal yang lain itu memang hal ini adalah suatu suatu trauma. Bagaimana kita bisa meyakinkan suatu trauma itu nanti tergantung pada trik-trik kita di mana kita menjalin suatu kedekatan dengan beliaunya, dengan calon member kita dan calon customer kita. Itu mungkin dari trik saya, Ibu mungkin kurang jelas atau bagaimana, mungkin setuju atau tidak, memang yang saya alami memang demikian Bapak Ibu. Iya, Karena betul. di Indonesia multi level memang banyak sekali Bapak Ibu, tapi multi level yang dikemas oleh AFC yang saat ini dikemas itu memang luar biasa sekali. Nggak ada kemarin itu multi level ada bonusnya harian dan lain sebagainya, itu memang yang sangat luar biasa. Apalagi Bapak Ibu, ya di sini adalah perusahaannya luar biasa, perusahaan farmasi. Bayangkan kalau kita sudah image-nya sudah farmasi, berarti farmasi adalah kesehatan. Seperti juga
dengan apa namanya obat yang dari dokter farmasi itu sudah nilai plus Bapak Ibu. Kalau yang kemarin itu adalah perusahaannya bukan farmasi, kalau kita adalah perusahaan farmasi terkuat, terkaya. Nah, produknya uji paten manfaatnya jelas ada. Itulah menjadikan suatu plus dan itulah teman-teman ya, yang mulai bergabung di sini. Nah, itulah menjadi suatu motivasi bagi kita. Farmasi, bayangkan ketika ada farmasi, artinya kita ada dipercaya itu. Dan kita kan memiliki suatu founder yang sangat bagus Bapak Ibu. Nah, di sini founder kita juga bagus dan di sini banyak kalangan dokter yang sudah mulai merapatkan ke barisan, sudah mulai di sini kan ribuan Bapak Ibu, sudah dari medis, dari dokter, dari bidan, dari perawat, itu banyak yang sudah mulai menjalankan di bisnis ini Bapak Ibu. Bayangkan 3 tahun masuk Indonesia berapa ribuan dokter yang sudah masuk di sini. Nah, itulah Bapak Ibu, suatu kekuatan. Dokter saja percaya, apalagi kita, apalagi seorang istri, apalagi seorang ibu rumah tangga. Dokter saja percaya loh Bapak Ibu. Nah, terbukti ya, di sini ada dokter Lugi, ada dokter Semu dan lain sebagainya, medical expertnya juga luar biasa, ada di Zoom juga, kita kirim ke situ kan. Kita tinggal ngawat-awati saja, ngamping-ngampingi saja, masukkan program semacam itu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang kami alami selama ini gitu Bapak Ibu ya. Iya. Begini Pak ya, bagi kami yang orang baru masuk pertama kali, kan melihat ini, wah udah ada mereka begini. Tapi kan ada permulaannya ya. Iya. Awalnya, terus ini, apakah ada resep yang bagus bisa ini? Oh menjalankan ini nanti harus begini semua. Nah itu Mas Wid ini ada resep nggak supaya nanti kita tiru, oh, resepnya Mas Wid begini loh, gitu. Nah pakai fotokopi nanti kita jalankan mungkin, oh mantap. Iya Bapak Ibu kan mungkin ya setiap member kita ya, orang yang kita ajak ya kepinginnya kan kita sukses ya Bapak Ibu. Iya betul. Sukses semua, akan tetapi nanti untuk seleksi alam itu memang di sini nanti akan tersaring ya Bapak Ibu, mana yang mau join, mana yang mau serius, mana yang mau yang lain lah, pokoknya di sini akan satu tersaring semuanya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Di sini memang ya itu tergantung kita sendiri ya Bapak Ibu. Mungkin saya selama ini ya mungkin yang saya alami kebetulan kok ya alhamdulillah bisa ketemu kepada teman-teman, ketemu pada pasien yang selama ini sudah gimana sudah putus asa menjadi semangat lagi karena dengan kesembuhan itu, ketemu dengan teman-teman yang tadinya sudah trauma di di bisnis dan alhamdulillah di sini bisa mendapatkan suatu penghasilan di sini. Nah, Ya. itulah yang saya alami dan gimana ya kalau kita sudah mengenalkan di sini gimana ya, kalau bagi saya itu ya yang penting itu kita kenalkan diri saja. Nah, berarti ini ya Pak Mas Wid ini istilahnya sharing aja ke teman mereka, masalah nanti closing apa enggak itu urusan Tuhan lah istilahnya yang di atas begitu ya. Pokoknya kita ini saja berusaha mengasih tahu atau memberitahukan ke mereka begini, ini loh bagus, ini produk AFC bisa membantu, bisa begini, oh nanti juga ada bonusnya, ada begini, semuanya dijelaskan. Urusan mereka closing yang di atas, begitu ya Pak ya kira-kira ya. Ya, itu yang kita alami macam itu ya, karena apa memang benar-benar ya Pak, kalau kita di sini benar-benar ya mempunyai suatu cita-cita, mempunyai suatu yang namanya suatu prasangka yang mana di sini nanti yang jelas kita itu memang selalu berpikir positif saja. Yang jelas kita kenalkan apa dan kita kenalkan nanti tetap ngendikane Bapak itu memang benar kita adalah urusannya yang di sana. Ya, aku sesuai prasangka hambaku, begitulah kira-kira. Iya, istilahnya itu Tuhan akan
Itu setinggal-tinggalnya Bapak, hamba-hambanya prasangka yang ada di dalam Bapak. Apa yang ada prasangka di situ nanti kita akan itu. Allah Tuhan Maha oke. Apa yang kita minta tetap oke, tetap mengasihkan. Meskipun itu nanti cepat dan tidaknya itu tergantung yang di sana. Seperti halnya karena di sini adalah bisnis kepercayaan juga, hal itu tentunya kita harus selalu menjalin hubungan baik teman begitu. Ayo Grace. Iya, Iya, boleh nggak ya kita undang upline-nya Mas Wid untuk cerita-cerita, sharing-sharing ke kita. Ada di sini ya upline-nya ya. Upline-nya Mas Wid. Bu Ewin, Bu Bu Ewin Ewin ada Bu Ewin. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. Ewin. Selamat Malam, pagi. Bu. Malam Bu Ewin. selamat malam. Saya baru selamat pagi semuanya, pagi ya. Hari saya pagi terus. Ya, pagi terus, Dewi. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sampai rumah saya. Hari ini tadi saya baru dari kemarin sama hari ini 2 hari saya ada di Kediri, saya bangun tim di sana, baru masuk rumah saya. Dari tadi saya Zoom-nya di mobil. Terus ini baru aja masuk rumah sekitar 10 menit yang lalu gitu kan. Jadi saya nggak ketinggalan dari sejak teman-teman join tadi gitu. Terima kasih saya buat Bu Mimin dan tim yang udah undang kami untuk bisa sharing di sini. Saya terima kasih Pak Wijongko udah sempetin waktunya. Karena Pak Wijongko hari ini agendanya adalah hari ini soalnya Pak Wijongko agendanya adalah leader meeting ya. Jadi tadi mereka leader meeting, terus kemudian malamnya tadi saya ingetin kalau jangan lupa ya nanti tanggal jam 19.30 harus hadir Zoom gitu kan di timnya Bu Mimin, saya bilang gitu. Oke, makanya hadir gitu. Ya kami dari kemarin Bu Ewin. Dari kemarin di Solo Bu Ewin Bu Ewin. Ya benar, saya juga pantau Pak dari kemarin di HIP. Saya kemarin juga udah pamit bahwa saya nggak bisa ke HIP karena saya langsung ke Kediri pagi-pagi gitu kan. Alhamdulillah. Gitu. Ya itu ya. Pertanyaannya apa teman-teman? Bu Grace apa pertanyaannya yang saya harus jawab? Ini loh, Bu, kenalnya sama Pak Wid itu di mana? Dari kapal yang lama katanya ya? Oh ya, mungkin saya sedikit cerita ya teman-teman ya, biar semua pada juga tahu gitu kan gimana kronologisnya. Kok ada sih security bisa jadi samurai, kok ada security bisa sukses di AFC, kan kayak gitu kan intinya, ya nggak? Nah, penasaran jadi, kita Bu. Ya saya tahu itu, makanya kami terima kasih dihadirkan di sini untuk sharing. Makanya saya juga mungkin bantu jawab teman-teman ya supaya tidak ada persepsi salah atau persepsi yang menerka-nerka kayak gitu ya. Jadi saya dengan Pak Wijongko ini sudah berteman selama kalau untuk di AFC itu sejak 2 tahun yang lalu. Itu berteman dalam artian teman kenal baik, pingin akrab dan memang kepingin bersaudara kayak gitu. Itu sejak memulai AFC. Tapi sebelumnya kami sudah kenal itu sebagai crossline di perusahaan lama, ya. Karena kami tahu kami crossline, saya tidak akan kayak otak-atik gitu loh, karena kami tahu bahwa crosslining itu nggak boleh kan gitu kan. Nah, suatu hari ketika kami sudah menjalankan AFC gitu kan, datanglah Pak Wijongko ini beserta istri kepada saya. Pertanyaannya hanya satu yang saya tangkap. Beliau bertanya, kalau misalnya ada pekerjaan gitu atau ada bisnis gitu, mbok kami diajak gitu. Kalimat mbok kami diajak gitu, itu yang membuat kami jadi lebih serius untuk bisa bangun orang ini kayak gitu. Ceritanya begitu. Jadi terus kemudian ketika sudah saya dengar bahwa mbok kami diajak, artinya orang ini serius untuk benar-benar ingin berubah hidupnya. Kita tahu bahwa di multi level marketing itu adalah wadah transformasi. Mau kita produknya apapun, mereka adalah agen perubahan. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, jadi
Nah, karena poinnya di situ, makanya kami bersama-sama untuk saling menguatkan. Oke Bu, deal ya, Bapak Wijongko, deal ya, kita bersama-sama ya di sini. Kalau kemarin kita di perusahaan lama kita sebagai crossland, maka di AFC kita sebagai teamwork kayak gitu. Dan karena ini produknya berbeda, sistemnya berbeda, maka seperti biasa Pak, kita mari mengosongkan gelas dan kita masuk kelas. Dan alhamdulillah Pak Wijongko ini orang yang memang suka belajar, mau belajar kayak gitu kan, dan dibantu dengan istrinya yang luar biasa banget ya, karena kesuksesan seorang suami nggak mungkin lepas dari kehebatan seorang istri ya. Jadi boleh dong kita boleh kasih aplaus luar biasa dulu buat istrinya ya. Ya karena nggak mungkin Pak Wijongko mengerjakan sendirian, itu nggak mungkin ya. Dan kemudian kita bersama-sama belajar bareng, kita ikutin LOP, kita ikutin NDO, apapun NDO-nya, kayak misalnya nih belajar tentang produk, kita mesti saling kontak gitu kan. Pak Wijongko bisa hadir nggak? Oh saya piket Bu, oke. Karena saya tahu Pak Wijongko ini masih aktif sebagai security, jadi saya nggak bisa paksa teman-teman untuk dia bisa hadir ke acara LOP. Gitu. Saya tetap menghargai teman-teman yang masih sebagai employee gitu kan. Saya masih sangat menghargai banget gitu loh. Saya nggak pernah paksa. Tidak ada satupun downline saya yang masuk di AFC dengan saya paksa. Nggak ada. Rata-rata mereka memang sadar diri dan mereka menyerahkan diri untuk tahu tentang AFC. Gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya Pak Wijongko ini satu kebanggaan saya juga secara pribadi ya. Karena beliau ini udah aktifnya 23 tahun. Saya tahu persis kapan dia prospek, kapan dia harus closing, kapan dia harus follow up. Saya ngikutin gitu loh. Saya mantau kerjanya beliau gitu loh. Jadi ngerti, kemudian dia pairingnya berapa, dia harus capai toreda kapan, kurang berapa toredanya. Kita lihat, kita perhatiin kayak gitu teman-teman. Jadi saya dengan Pak Firdaus itu bagi tugas. Kalau saya lebih ke teknisnya ke teman-teman ya, handle teman-teman gitu kan, nemenin mereka prospek, nemenin kayak gitu. Kalau saya dengan Pak Wijongko nggak pernah nemenin saya prospek Pak Wijongko secara langsung, saya dengan Pak Wijongko nggak pernah. Kami selalu bersama-sama. Jadi Pak Jongko dengan istrinya, saya dengan suami saya, kami rame-rame, kami memang menuju satu acara, kami bikin event. Jadi kami bikin table talk, kami kumpulin teman-teman, kami saling mengundang, kami bertanggung jawab untuk saling mendatangkan orang. Kayak gitu. Siapapun yang datang kita selalu hargai, kita selalu hormati apapun profesi mereka. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman bagi tugas kami. Table talk-nya sering Bu? Sebulan sekali atau table talk bagaimana? Table talk kami setiap hari table talk. Itu sudah ada jadwalnya untuk tiap-tiap kota itu. Setiap hari kami ada table talk. Tempatnya berbeda-beda. Mungkin di Kamis, Senin di tempat siapa, Senin di mana, Kamis, Rebo di mana. Terus kemudian ketika ada kontak dari tim gitu, Mbak Ewin longgar nggak? Saya butuh dibantu di mananya nih? Butuh dibantu ditemenin closing atau prospek itu. Ketika saya bisa, saya langsung berangkat. Ketika saya nggak bisa ya saya bilang bagaimana kalau jam sekian, seperti itu. Jadi kita nggak pernah lepas dari komunikasi teman-teman. Iya. Gitu. Kalau Jongko bisa sampai samurai ya, ini gila banget ya teman-teman. Ada table talk tapi gimana teman-teman? Putus-putus. Halo? Iya, halo. Saya tidak dengar. Sekarang udah. Oke, sekarang udah oke. Bagaimana? Jadi table talk-nya setiap hari, tapi dengan downline atau pokoknya berbeda gitu ya Bu ya? Ya, jadi kan gini, kalau saya pribadi saya sudah didedikasikan diri, saya table talk setiap hari. Saya makan siang di mana, saya table talk di situ. Saya makan malam di mana, saya table talk di situ. Selalu ketemu orang di mana, saya duduk di meja makan di situ dimanapun.
kayak gitu. Nah, kemudian kami ada hari pasti. Hari pasti maksudnya kayak gini. Setiap Sabtu kami LOP di di tempat yang kita sudah pastiin gitu kan. Kami udah LOP. Itu sudah rutin. Kemudian leader meeting itu sudah rutin. Jadi kita nggak perlu disuruh lagi, kita sudah tahu jadwalnya ada kayak gitu. Gitu. Sekali Dan table yang talk itu ya, silakan. gimana? Table talk-nya gimana? Nah, kalau table talk itu kita bisa lakukan di mana aja gitu kan. Dan kita semuanya yang hadir dalam table talk bertanggung jawab untuk saling mengundang undangan masing-masing. Kalaupun misalnya hari itu ternyata undangannya nggak datang, salah satu di antara kami tidak berhak untuk marah. Hari itu kita mengerjakan siapa, punya siapa, dan ketika closing hari itu saya closing di tempat misalnya hari itu, ya udah kita semuanya legowo untuk kita semuanya harus bantu gitu. Karena kita di awal sudah punya komitmen bahwa table talk ini untuk saling bantu, bukan untuk saling kompor-mengkompori, bukan begitu. Karena tidak semua orang itu mau untuk di push gitu. Gitu kan ya teman-teman ya. Kalau mereka diundang datang untuk dengerin kita presentasi, kan tidak semua orang mau closing itu, tidak semua orang mau orang join itu, tidak semua orang harus ya ambil aja, tidak semua orang bisa seperti itu gitu kan. Ada yang mereka oke, saya lihat dulu ya Mbak Ewin, lihat ketika mereka lihat oke, nanti saya boleh kontak di WA, Mbak Ewin boleh minta nomornya. Oh boleh, dengan senang hati. Nanti kita bisa closingnya lewat WA. Tiba-tiba seperti itu. Jadi tidak semua orang itu closingnya caranya sama. Gitu. Yang sering kami lakukan sih seperti itu. Jadi selain table talk, ada resep-resep lainnya. Selain table talk, resep hari. Kalau resep itu sebenarnya karena di tim kami itu kan banyak leader ya, banyak leader artinya itu mereka banyak pemimpin yang mereka memang punya skill masing-masing. Contoh nih, kita semua bisa jadi mentor yang punya skill presentasi gitu kan. Kebetulan ya bukan kebetulan sih, tapi saya bersyukur banget alhamdulillah di tim saya ini banyak sekali tim pengobat. Tim pengobat itu maksudnya itu mereka yang bidan, mereka yang terapis ya seperti Bu Titin kemarin, kemudian mereka ahli akupressure gitu. Alhamdulillah ada banyak yang punya profesi seperti itu, sehingga mereka ketika kita lagi ngadain training ada juga gitu ilmu-ilmu yang mereka bagi gitu, kayak gitu. Jadi ketika kita NDO itu materinya banyak banget gitu, tidak hanya sekedar kita bicara produknya AFC, kita bicara marketingnya, tidak hanya itu, banyak sekali gitu. Kita share ilmunya masing-masing untuk kita bantuin supaya kita sama-sama grow up gitu tujuannya. Ini ada pertanyaan dari peserta malam ini. Ditanyanya, malam Bu, mau nanya, kalau table talk buat pembukaan pembicaraan enaknya dari mana? Table talk kalau pembukaan pembicaraan enaknya dari mana? Table talk ya kita biasa occupation ya, kita biasa tanya yang kita karena kita udah komitmen ya kok yang namanya table talk itu kita nggak bisa, kita bertujuan untuk orang dengerin kita bicara kan gitu intinya ya. Tapi kita nggak bisa egois, dia duduk manis terus dengerin saya bicara, nggak bisa seperti itu. Kita mesti jadi jadi tuan rumahnya gitu kan, mempersilakan dia duduk, kita ngobrol, silakan Pak, kita tanya profesinya apa, kayak gitu kan. Terus kemudian salah satu dari kita khususnya MC-nya ya yang membuka acara ya, itu harus edifikasi. Harus edifikasi teman-teman. Jadi kita selalu edifikasi. Ya, edifikasi. Jadi gini, kadang-kadang ini banyak yang salah kaprah, yang diedifikasi prospeknya. Padahal yang diedifikasi itu leadernya. Karena kita mengajak orang table talk itu untuk mengajak orang baru ini kenal dengan kita punya bisnis kan gitu, yang disampaikan oleh leader kita. Maka yang diedifikasi harus leader kita dong.
Iya, gitu iya. ya. Dan Benar. edifikasi itu simpel banget teman-teman, nggak usah. Ya, edifikasi itu simpel banget, nggak perlu terlalu banyak-banyak. Ya, contohnya kayak begini nih yang sudah sering kami lakukan ya. Jadi Bu, Ibu sudah dengarin presentasi kami, sudah dijelaskan oleh tim kami, udah ngerti produknya gitu kan. Hari ini Bu, sore ini ada orangnya hadir di sini Bu, gitu kan. Orang tersebut yang sudah mendapatkan reward dari AFC Annual Rank. Kemarin udah terima banget di depan mata kami 575 juta. Itu apa namanya disebut peringkatnya Shogun gitu Pak. Mau kenal nggak Bu ya? Kita mau kenalin sama Ibu di sini ya. Mari kita kenalin sama Ibu. Beliau adalah Pak Firdaus, ada di sebelah. Nah, dia kan terus tahu tuh. Kan gitu. Jadi kita edifikasinya itu bukan edifikasi prospek, kita yang diedifikasi. Saya sering lihat di lapangan itu salah kaprah mereka. Yang diedifikasi prospeknya. Mbak Ewin ini loh, ini orang hebat, ini di sini, sini. Mau hebat apapun kalau dia nggak bisa ngerjakan AFC, nggak ada hebat. Karena kita sedang ada di AFC. Sampai sini oke teman-teman? Oke. Benar. Iya. Profesional kalau kita mau dengarkan AFC, mau bisnis kita didengerin oleh orang lain, orang yang mau dengar kita prospek harus bantu dong sedikit, bisikin sama dia, kosongin gelas sedikit ya, supaya bisa masuk semua yang kita sampaikan ya, kayak gitu. Benar. Gitu. Saya sendiri sering banget lihat salah kaprahnya di lapangan itu, yang diidentifikasi itu prospeknya. Kita nggak penting tahu tentang prospeknya gitu loh. Yang mau kita tahu adalah kamu ngerti ini loh AFC udah ngubah hidup kami semuanya, kayak gitu. Gitu kan. Jadi nah itu teman-teman, jadi edifikasi itu kadang ya gimana ya, ada yang salah sangka, ada yang salah persepsi gitu ya. Mungkin dari sini saya mungkin bisa sampaikan ya ke berapa orang ya, ada 58 orang yang ada hadir di sini ya. Mungkin kita berbagi, saya sharing ya teman-teman ya, saya bukan menggurui, mohon maaf ya. Jadi saya sharing kepada teman-teman karena kami lewatin ini gitu kan, dan saya juga bukan diem aja di rumah teman-teman, bukan tiduran aja gitu kan. Kami juga berjuang. Saya juga pingin dong Bu Sido seperti Bu Sylvie yang ngajak saya. Yang ngajak saya nih sudah 2 kali mata saya lihat sendiri 3,5 M di tangan dia. Saya pun yang menyebutkan namanya. Jadi ya gimana ya, pingin dong saya kayak gitu kan teman-teman ya. Dan saya lihat pergerakan beliau itu enggak diam teman-teman gitu kan. Saya lihat pergerakan beliau luar biasa banget gitu loh. Makanya kalau edifikasi jangan sampai keliru kayak gitu. Gitu. Ya. Apalagi teman-teman? Berarti kita edifikasi. Terlalu bersemangat teman-teman kan? Saya sangat berapi-api. Oke. Semangat. Shogun loh. Ibu Ewin ke Shogun loh. Gitu. Jadi kalau kita mau membuka pembicaraan di table talk ya teman-teman ya, kalau saya diizinkan jadi MC, saya selalu ketika mereka udah datang, saya sebagai MC-nya, saya membuka pembicaraan. Saya akhir bilang, Bapak Ibu permisi, tolong HP-nya silent, jangan mainan HP. Saya pingin Ibu bisa fokus sebentar untuk bisa mendengarkan tim kami berbicara gitu kan. Kami ada informasi bagus ini. Jangan sampai saya mau keluar dari ruangan ini, kalau kita ketemu cuma 15 menit ini, keluar pulang Ibu ada sesuatu yang Ibu bisa perjuangkan untuk keluarga. Itu yang saya sering sampaikan gitu sih. Kayak kemarin di Kediri, nggak kemarin sih tadi siang sebelum saya balik ke Solo, di Kediri saya juga bilang gitu. Teman-teman, saya hari ini ada di sini ketemu sama kalian, lihat nih ya, kita di warung kecil, kita di duduk seperti ini di kursi bakso gitu kan. Saya mau kedatangan kami nanti berikutnya, pertemuan kita berikutnya nanti kita ada di dalam keadaan yang lebih menakjubkan. Income kita minimal 1 hari 4 juta, 5 juta kayak gitu kan. Jadi kita biar ada, coba kita foto bersama. Kita foto bersama tuh tadi, foto bersama di warung kecil beneran ada gitu. Karena kita mesti abadikan teman-teman momen-momen itu, kita nggak boleh lupa. Kita nggak boleh lupa sama kayak pertama kita memulai, kita nggak boleh lupa. Gitu. Benar. Gitu. Benar, Bu. Saya kalau nggak join di AFC juga gila, saya mau jadi apa saya sekarang? Saya 20 sampai 30 job make up saya cancel semua, dari ada job jadi 0, gila. Gitu kan.
Makanya orang-orang seperti Pak Jongko saya sangat hormat banget karena pertama beliau itu 23 tahun masih aktif teman-teman sampai hari ini. Masih masuk pagi, masuk malam, masuk sore kayak gitu, gila luar biasa gitu kan. Masih bisa ngerjakan AFC gitu kan. Kalau saya kan memang udah 100% ada di AFC, saya mau hari-hari saya sudah full time di AFC gitu kan. Kayak gitu, mau pagi siang sore malam makanannya juga AFC kan kayak gitu kan. Kalau Pak Jongko enggak, Pak Jongko ini hebat karena pagi dia harus urus, dia punya apa namanya pabrik dan dia tuh security teman-teman ya. Security kita semua tahu dong job desk-nya seperti apa gitu kan. Dia mesti harus jagain, dia jangan sampai itu kemalingan, dia jangan sampai, bener nggak? Berat loh. Dia akan ketemu dengan preman-preman, bener nggak? Dia akan bener nggak kayak gitu ya. Iya. Dan dia masih bisa loh ngerjakan AFC loh teman-teman kayak gitu. Itu saya salut banget, saya kasih aplaus, angkat topi banget sama Pak Jongko. Dan saya selama perjalanan beliau dari mulai nol kanan kiri nggak ada ya, kanan kiri nggak ada teman-teman ya, nol ya, masih sendirian ya. Sampai dengan hari ini tuh kami ada terus loh. Nggak selalu bersama memang sih gitu kan, nggak selalu bersama. Tapi setiap event-event yang memang kami dibutuhkan, terus Pak Jongko apa namanya kita nanti LOP di sini ya, Pak Jongko sharing 4 di sini kayak gitu. Makan satu makan semua, nggak makan satu nggak makan semua, kasarannya seperti itulah. Gitu. Gitu. Apalagi teman-teman, kayaknya ini yang harus banyak ngomong sebenarnya ya juga Pak Jongko kalau teman-teman, karena yang punya sharing lebih banyak sebenarnya beliau. Gitu. Atau mungkin di sini ada istrinya kali ya, boleh sharing sedikit ya. Kasih ada nggak ya di sini Bu Wiwin, ada nggak ya Bu Wiwin? Ada Bu Wiwin, ada. Ada ya, boleh Bu Wiwin. Pak Jongko boleh dong Bu Wiwin kasih lihat sedikit, kasih apa namanya pesan-pesan gitu buat teman-teman, biar teman-teman kenal tuh istrinya Pak Jongko yang mana gitu. Ya. Terima kasih teman-teman. Ini kan kesuksesan bukan karena saya sendiri, tapi ini kesuksesan memang dari keluarga ya, dari keluarga kita, dari istri dan anak saya. Kebetulan istri dan anak saya alhamdulillah masih bisa mengembangkan di bisnis AFC ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini istri saya ada di samping saya. Dimanapun ada saya berarti ada istri saya, namanya Winari. Monggo silahkan untuk kenalan sama istri saya. Terima kasih. Halo Bu. Ya, pagi Bu. Ya, semangat pagi Bu. Semangat pagi Bu. Iya. Kenalkan, saya Winati Pak, saya dari Klaten, istrinya Pak Wijongko. Dan kebetulan ini apa namanya, saya juga masih karyawan, masih PNS sudah 27 tahun. Tapi alhamdulillah menekuni di bisnis ini bareng-bareng dengan suami saya, couple, dan juga anak saya. Luar biasa Bapak Ibu, karena tim kami hebat-hebat semua. Jadi bisa mengantarkan Pak Jongko sampai ke Samurai itu karena timnya yang hebat, bukan Pak Jongko yang hebat ya. Mantap. Kasih resepnya Bu. Apa? Teman-teman kasih resepnya Bu, mereka tiru Bu. Iya betul, resepnya itu yang nomor 1 kita copy paste, nanti ikutan gitu. Resepnya gimana Bu? Ya Pak, ya. Di dalam berbisnis kan kita kan yang penting kuncinya kan satu kepercayaan, yang kedua jalin silaturahmi ya Pak ya. Jadi bagaimana di sini bukan produknya yang hebat, tetapi bagaimana kita yang membawakan. Jadi siapapun orang yang sudah menjalin kepercayaan dengan kita, itu entah apa namanya, mau produk apa yang kita bawa, itu insya Allah apa namanya, lebih banyak tertariknya itu di siapa yang membawakan. Jadi bagaimana saya memulai bisnis ini dengan suami ya karena kita punya impian Mbak. Jadi untuk mewujudkan impian-impian itu, dan saya putra saya 1 Pak, kenalkan. Anak saya 1 tapi udah Mana? Ya. Oh, saya pikir Alia sudah di situ. Ada itu di belakang. Jadi kita bertiga. Jadi anak saya justru yang make teman-teman kantor itu aja. Jadi saya, dan di sini Bapak Ibu
setiap hari saya tidak pernah istirahat ya. Jadi kan tempat saya itu kan nanti jam 1 itu kan absen wajah ya. Sekarang ada Sainaga itu, jadi kita harus absen di lokasi, absen wajah seperti itu. Jadi saya setiap duhur itu selalu pulang mandi. Nah, terus habis itu balik lagi ke kantor, udah langsung bawa mobil. Kalau Pak Jongko nggak ada, Pak Jongko kerja, saya sendiri. Jadi saya langsung habis mandi ke kantor sampai nunggu finger, sampai nunggu absen. Habis itu kita langsung cabut tabletop. Kadang perjalanan 1,5 jam, kadang perjalanan 2 jam, kadang di jalan juga ngantuk. Tapi Bismillah, Insya Allah, karena di setiap kota kami sudah ada tabletopnya. Jadi setiap hari saya keluar. Sampai ini lucunya sampai KTU saya itu kalau mengenalkan dengan orang-orang baru, ini kenalkan ini Bu Wiwin, ini tugas utamanya itu bisnis, tugas sampingannya PNS seperti itu. Terbalik ya. Pengabdian kepada negara. Iya, Pengabdian. ketika nanti Pak Jongko ada gitu, ya saya pokoknya setiap kali duhur saya selalu pulang mandi, sholat, terus nanti makan, balik kantor lagi. Kalau nanti Pak Jongko ada ya kita jalan berdua. Kalau Pak Jongko pas piket saya jalan sendiri. Berarti saya udah selalu bawa mobil langsung berangkat seperti itu. Jadi karena di setiap kota sudah ada tabletop, jadi alhamdulillah ini saya udah pengembangan di Magelang. Jadi kadang seminggu itu 3 kali ke Magelang. Karena kan tim yang Sragen, yang Solo, yang Klaten udah jalan sendiri. Kita tinggal kadang ikut kayak gitu. Jadi yang kita ada membentuk baru, jadi baru merintis, yaitu saya yang fokus sambil kita jalan terus. Meskipun ngantuk di jalan ya nanti biasanya saya berhenti sebentar, kadang tidur 5 menit selesai. Berapa Jadi, jam Bu perjalanan? 1,5 jam rata-rata. Kalau mau ke Sragen 2 jam. Kadang di tol itu ngantuk, Pak. Jadi kalau saya ngantuk itu langsung saya berhenti di Indomaret, beli makanan yang pedas-pedas, lanjut nyopir lagi, pulang malam kadang jam 9 malam. Tapi kalau bersama suami ya sama suami. Jadi nanti misalkan sama suami biasanya sampai rumah, istirahat sebentar, suami langsung jaga malam. Itu sudah kami lakukan dan setiap hari saya nggak pernah di rumah. Karena banyak tim yang membutuhkan, dan karena ketika kita sudah mengajak orang, itu kan istilahnya orang itu bersandar, menyandarkan nasibnya kepada kita. Jadi kita harus tanggung jawab ke mereka. Jadi dan di sini kami berdua sudah sepakat. Kalau kita berdua ada di rumah, kita bareng bersama. Tetapi kalau suami kerja, yuk saya sendiri. Dan saya sendiri terkadang mengajak teman-teman, karena saya nggak mau Pak larangan keras di tim kami, Bapak. Jadi kita tidak boleh istilahnya no cinta-cintaan, no utang-utangan. Itu yang menjadi prinsip di tim kami, Bapak. No cinta-cintaan, no utang-utangan. Iya. Cinta Jadi maksudnya gimana Bu? Ya kita tidak boleh sampai menaruh hati kepada upline kita atau menaruh hati kepada mitra kita, jalinan asmara lah kecil-kecilan kayak gitu. Ya, jadi kita pokoknya sudah pesen dengan tim-tim yang manut ya Pak ya. Pokoknya jangan pernah prospek berdua dengan pasangan orang lain semobil. Harus ada orang ketiga, apalagi boncengan dengan pasangan orang lain. Seperti itu udah kami tanamkan setiap kali kita table talk, training, kita jalin seperti itu. Karena apa? Sehebat apapun bisnis kita, kalau 2 hal itu, utang-utangan memutus silaturahmi, cinta-cintaan itu nanti akan menghancurkan bisnis. Jadinya ya sudah insya Allah, karena bisnis ini kan dunia akhirat ya Pak ya. Insya Allah. Jadi long term, perusahaannya bagus, produknya bagus, foundernya bagus. Dan kita insya Allah yang masuk di bisnis ini adalah orang-orang yang baik. Itu aja. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat banyak orang. Itu Pak. Bagus Bu.
No cinta-cintaan, no hutang-hutangan. Bagus itu, Bu. Ya, makanya kita apa namanya, kalau kita sudah ketemu dengan downline, kita memang harus mencintai downline kita, menyayangi downline kita, tapi tanda kutip. Mencintai artinya ketika mereka sudah klik masuk join di AFC, otomatis dia menyandarkan nasibnya kepada kita. Kita harus membuat sukses mereka dengan penuh kasih sayang. Tetapi dengan jalinan asmara itu dilarang. Seperti Iya, itu. Iya. Benar. Mantap, Bu Ewin. Ya, semua itu karena sistem AFC yang keren, Pak. Iya, benar. Karena sistemnya yang keren, jadi kita harus mempertahankan, kita harus benar-benar tata rapi, kita harus biar kita jadi lebih keren gitu. Benar. Sudah keren Bu Elin. Iya, yang penting kan kita selalu niatkan yang terbaik, katakan yang terbaik, doakan yang terbaik, dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan. Insya Allah aman kok. Karena rezeki nggak akan tertukar. Yang penting kita usaha, action, hasil serahkan Allah. Selesai. Iya. Saya banyak berguru dengan Bu Ewin, Pak. Jadinya setiap kali ada acara, terkadang saya itu nggak pernah jauh hari itu enggak. Kadang, Mami hari ini ada acara enggak? Oh enggak, saya di rumah. Meluncur ke sini dong, Mi, bantu closing. Oke, siap, meluncur. Seperti itu yang kami lakukan sama Bu Ewin. Benar. Hebat. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Jadi Ibu PNS, Pak Wijongko juga masih kerja. Tapi, anak saya juga PNS, alhamdulillah, tapi sama-sama menjalankan. PNS departemen apa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau saya kesehatan, kalau anak saya keuangan. Oke, jadi Anda berdua masih kerja dan bisa meluangkan waktu. Iya, karena cerita. Jadi tidak ada alasan di luar sana ada bilang, oh saya nggak ada waktu. Oh iya, tidak ada sebab, tidak ada alasan, dan tidak ada siapapun yang bisa merampas impian saya. Itu, Pak. Bener, mantap. Ini apa, Bu? Mantap. Ini pasti jadi, makanya jadi samurai nih. Pasti jadi. Pasti bisa lebih tinggi lagi. Impiannya apa ya, Bu? Boleh sharing? Bu, mantap. Gimana, Pak? Impiannya? Ya impiannya sudah saya tulis juga ya. Ada buku impiannya nggak, Bu? Ada bukunya nggak? Bu Wiwin, boleh saya bantu sedikit nggak? Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman nih impian yang sudah terwujud selama 2 tahun ini. Apa gitu, ceritain. Yang udah terwujud. Yang sudah terwujud. AFC 100%. Boleh diceritain sama teman-teman biar ngerti. Kalau yang sudah yang penting kita investasi ya, karena kita harus punya aset. Jadi aset itu yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Kemudian kalau yang secara materi gitu ya, Bu ya? Iya, boleh. Kalau yang secara materi kami sudah membeli motor ADV, kemudian sudah Mazda CX-5. Mobil ini ya? Mobil Mazda ya, Bu? Iya. Teman-teman, mana ada security mobilnya Mazda, teman-teman? Iya. Kalau nggak ada di AFC, nggak mungkin, teman-teman. Ini ya. Ini beda lagi. Beda. Yang dulu, Pak, itu, Pak. Ini yang dulu. Iya. Yang hitam. Mobilnya yang baru yang hitam. Oh, hebat ya, udah ganti mobil ya. Mantap. Oke. Terus apa lagi? Bisa lebih banyak membantu orang, membantu keluarga. Oke. Terus apa lagi, Bu? Impian ini udah terwujud. Sekarang impiannya apa lagi, Bu, gitu? Belum terwujud. Insya Allah nanti tahun depan ini jalan-jalan mau umroh bersama keluarga. Mohon doanya Insya Allah bisa mengajak orang tua, ya. Dan ini alhamdulillah kan kemarin dapat samurai juga belum ditengok itu sama ATM yang bawa. Satu pintu, Pak, ya, satu pintu biar aman. Belum digunakan, Mi. Belum digunakan, Bu ya.
murid. Belum, iya karena belum ini apa namanya? Karena saya punya impian apa namanya nanti bisa, dan alhamdulillah kemarin kan kami juga sudah memberikan satu motor vario untuk keponakan. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya, sudah. Jadi bukan hanya Ibu aja, tapi keluarga-keluarga juga udah terbantu. Iya, alhamdulillah. Jadi sudah terwujud untuk mengasihkan satu vario ke keponakan, Mbak. Wow, mantap. Oh. Mantap sekali, Bu. Nanti insya Allah bisa mengasihi yang lebih lagi. Yang lainnya. Mantap sekali, Bu. Amin. Mau dong jadi keponakannya Ibu. Dapat hadiah mobil. Bismillah, saling mendoakan, kita akan dapat semua ya Bu ya. Iya. Iya. Terus impian apa yang belum masih dikejar sekarang? Impian nanti saya di pas ulang tahun anak saya akan memberi Pajero warna hitam tapi tahun 2020 Pak. Wih, Pajero Ulang hitam. tahun. Iya, tapi kenapa saya nggak beli mobil yang baru? Karena memang saya lebih impian saya Pajero warna hitam tahun 2020. Oh, jadi udah Ibu tempel ya gitu ya, Pajero hitam 2020 nih. Udah saya tempel di buku Ada impian nggak? dan Bawa nggak, Bu? kemana-mana. Bawa nggak, Iya. Bu? Ada bawa bukunya? Enggak, Oh, enggak ya. Sekarang di tas kerja saya. kerja. Oh, gitu. Setiap hari, terus nanti saya lihat kalau di Polindes kayak gitu. Terus karena itu nanti insya Allah untuk pas ulang tahun, insya Allah bisa terwujud untuk beli mobil Pajero warna hitam. Tapi Bisa, tahun Bu. 2020. Bisa, Bu. Ya, memang sengaja kan impiannya begitu kan. Iya. Kan impian nggak harus mobil baru ya, tapi yang jelas Bener. sesuai dengan kebutuhannya. Kayak Pak Ernest ngasih kita kasih kita reward gitu kan dalam bentuk uang, karena tujuannya supaya lebih gampang digunakan untuk kebutuhan kayak gitu. Iya. Dan ini masih terbersit juga membelikan Honda Beat keponakan juga. Wih. Ya mohon doanya insya Allah dilancarkan. Amin. Karena ini juga persetujuan saya, suami sama anak juga. Iya. Terus tadi saya dengar ada impian umroh tahun berapa, Pak? Bu? Dengan keluarga? 2023. 2023. Nanti jadi bawa-bawa orang tua ya, Bu? Insya Allah. Mantap. Ya, insya Allah sekali, terwujud semua ya Pak ya. Ya, amin, amin. Yalah, udah berjuang pasti bisa terwujud. Oke. Hebat ya. Kita terkagum-kagum. Oke. Udah. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Itu Bu Wiwin sama Pak Wid, itu rencananya nanti gimana sih? Rencananya di timnya nanti ke ini semuanya ada nggak itu? Perencanaan ke depannya itu gimana itu? Oh, kalau perencanaan kan ini insya Allah kalau yang di Klaten kan saya udah ada base camp ya Pak ya. Udah ada base camp. Insya Allah nanti sudah mau kita gunakan, udah base camp rumah saya di Klaten. Nanti insya Allah juga mau bikin base camp di Colomadu, rumah pribadi juga, insya Allah. Kalau Waduh, kedepannya tetangga saya gitu. dulu. Iya. Tetanggaan sama saya dulu. Udah diaminkan sama Pak Firman. Udah diaminkan sama Pak Firdaus. Amin, amin, amin. Iya, ini ada base camp baru di Klaten nih di rumah saya. Nanti mau kita pakai setiap hari Selasa ya, setiap hari Selasa gitu ya. Iya. Mantap. Yang penting intinya menolong. Kan Iya. tolong bantu selamatkan, Mbak. Jadi di sini kuncinya kan tolong bantu selamatkan. Ini ada yang raise hand ya? Bu Titin raise hand ya? Mbak Titin ini. Mbak Titin raise hand ya? Bu Titin mau nanya? Tadi kami bertemu dengan Bu Titin, Pak. Dia lagi Beliau perjalanan ke Brebes. Untuk Bu Titin perjalanan ke Brebes, Pak. Oh, dia lagi perjalanan ya? Iya, perjalanan ke Lagi Brebes. perjalanan ke Brebes ya, mau bangun tim di sana. Oh,
Mungkin Oh, iya. itu keangkat aja resign. Teman-teman ada pertanyaan lain kah? Pencet. Teman-teman ada pertanyaan lain silakan. Bentar ya. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa buat kesimpulan nggak? Ayo, host silakan. Mas Boleh. Gianta, Grace kasih kesimpulan. Ya, dari semua Pak Wid, ini istilahnya kita di bisnis AFC ini untuk mewujudkan impiannya dengan jalan menawarkan ini sharing atau memberitahu mereka offline maupun online, masalah itu nanti istilahnya kita yang diatasi. Kira-kira begitu ya. Oh itu Mas, Bu Titin kayaknya mau bicara ya? Bu Titi mau bicara ya, Bu? Signalnya nggak bagus. Sinyal nggak bagus ya? Iya memang Bu, dari tadi Ma- nggak bagus. Bisa dengar suara saya nggak, teman-teman? Benar. Putus-putus. Oke, bisa dengar suara saya ya? Ya, kedengaran. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam Bu. Mau tanya sama Pak Jonggo dan Bu Win. Saya juga terinspirasi sama beliau juga pastinya. Beliau sudah PNS, masih bisa kerjakan ini. Saya juga harus bisa seperti beliau, kerja dan ini pun harus saya bela-belain. Dari pagi saya ada acara leader meeting di Hotel Indah Village sama Pak Jonggo juga tadi siang. Selesai pulang kos langsung siapkan barang-barang, ke terminal pun saya berusaha ikut Zoom biar dapat ilmu, selalu upgrade diri, belajar action gitu. Ya. Dari Bu Win tadi menginspirasi saya juga harus bisa membantu orang lain, Bu. Tidak harus banyak, ya seberapa semampu saya, karena saya baru toreda, juga baru belajar di Agak putus-putus, Bu. level yang tadinya nggak tahu jaringan bisnis seperti apa, yang intinya seperti saya jalan-jalan gitu aja. Silakan jalan, nggak bisa lancar jadinya. Oke. Makasih, Bu. Mungkin karena Bu lagi di jalan ya. Ini ada Pak, Bu Grace. Ini Ya. saya lihat ada putranya Pak Jongko dan Bu Wiwin nih. Ini putranya ini sudah toreda loh. Oh ya, oke, Jadi, mana coba? Kita kasih waktu deh buat ngobrol, buat sharing. Alias boleh hadir ya? Mana Alias tadi saya lihat? Itu ini ya. Ini sebentar. Oh. Halo Halo. semuanya. Alias ini putranya Bu Wiwin dengan Pak Jongko, dan ini anak sematawayang gitu kan, dan dia ini di AFC udah toreda juga. Udah toreda ya? Gitu. Mantap. Umur berapa? Iya, kemarin waktu di Bali kami berempat ada gitu. Oh. Umur berapa, Dek? Boleh sharing Alias? Sekarang udah 25 Mana Alias? tahun sih. Ini Alia. Berapa tahun? 25 Pak sekarang saya. Oh, 25. Hebat ya. Jadi inspirasi kita nih, berarti bangun bisnis, bangun dengan keluarga ya, Mas Wid. Ya. Jadi ini anak sematawayang udah disiapin ya, Mas. Jadi daripada kasih
harta sebagai warisan dikasih warisan bisnis ya. Bener? Oh, Betul, ya, harus gitu. Bener ya. Wih, mantap sekali loh. Wow. Gimana Mas Wid, cerita-cerita dong kerjain bisnis AFC? Oh, iya. Nih, Oh. Arya, sorry. Tadi Saya salah. Alias Pak. Ya. kalau dari saya sendiri balik lagi sama kayak yang disebutkan Bapak sebelumnya tadi. Kalau yang paling pertama yang paling bagus di sini adalah dari produknya sendiri kan. Kita udah yakin bahwa produknya itu dari Jepang dan itu baik, bagus banget. Makanya ada satu cerita yang menarik dulu di kantor. Kebetulan saya cuma pernah pasang status aja di Instagram gitu kan. Kebetulan saya follow-followan sama kepala seksi saya. Nah, tanpa saya berikutnya, kebetulan beliau sakit. Tanpa perlu saya menawarkan, beliaunya yang hubungi saya. Mas, saya bisa beli usukusi apa enggak? Nah, dari situ kita yakin tuh bahwa produknya sangat baik kan. Makanya kita bisa mengenalkan ke orang lain bahwa ini loh produknya bagus loh gitu. Dari keyakinan produk dulu sih kalau dari kita. Gitu ya. Iya. Mungkin sama time management aja sih ya. Kalau di luar sana kan banyak yang bilang kalau lagi prospek, wah saya udah nggak ada waktu gitu kan. Padahal sebenarnya ya balik lagi ke time management, gimana kita ngatur kapan kita harus kerja, kapan kita bisa istilahnya agak iklan gitu kan, mengiklankan AFC ini ke teman-teman di luar sana gitu. Ketika time management kita udah bagus, kita bisa membagi waktu, misalnya pagi kerja, siang istirahat bentar, terus malam kerja lagi gitu kan, kerja di AFC, menawarkan ke orang-orang lain. Itu sih. Mantap. Wah, silakan Mas Ganta. Ada penambahan? Jadi begini ya, kehebatannya dari Pak Wid ini di samping istrinya juga menjalankan, putranya juga menjalankan juga, jadinya mendukung Pak Wid ini istilahnya terbang dengan dua sayap yang kuat gitulah, istilahnya bisa terbang tinggi begitu Mas. Jadi inspirasi buat Mas Ganta juga kan? Iya betul. Ya, soalnya Mas Ganta istrinya juga menjalankan di Solo. Iya, Terus ada satu anak sematawayang juga. Iya betul. Wih, mantap. Wah, benar-benar. Karena untuk begini Mas ya, untuk bisa ke anak mengerti atau mau itu kan karena kita ininya beda ya Mas ya. Sekarang anak-anak sekarang kan beda ya. Anak milenial mungkin beda dengan kita dulu ya. Kadang nggak bisa nyambung, belum bisa nyambung gitu ya Mas. Mereka belum percaya. Kadang-kadang susah. Mungkin saya juga pengen tahu dari Mas Ilyas tadi ya. Supaya bisa ini loh. Anak-anak muda istilahnya milenial nih. Bisa mengerti lah istilahnya ini loh. Beneran ini loh kayak begini. Itu apakah ada resepnya itu Mas? Kasih tahu sedikit nih. Nanti mungkin bisa ke anak-anak muda yang lain. Mungkin kalau dari saya sendiri udah disebutin Bapak tadi juga sih kayak kalau misalnya ada yang nggak percaya dari kitanya nggak percaya, produknya nggak percaya, tunjukkan aja bahwa AFC itu hebat dari konnichiwa-nya. Karena dengan konnichiwa ditunjukkan itu udah nggak bisa, oh iya ya ternyata ya, oh ternyata sehebat ini ya AFC ini ya, gitu sih. Kita tunjukkan aja ke konnichiwa kita, konnichiwa Bapak. Bagus. Nah, ini saya ada pertanyaan nih. Sesekali jual nama Bapak. Iya, benar. Memang harus begitu. Iya. Saya ada pertanyaan, gimana caranya Mas Wid meyakinkan anaknya nih supaya mau kerjain AFC? Ya, betul. Nah, benar itu pertanyaannya untuk kita semua nih. Terima kasih Pak, itu kita jawab ya, langsung kita jawab ya. Terima kasih untuk sebetulnya kami kan kemarin juga itu memang karena kami itu yang bisa mempersatukan itu di bisnis AFC ya. Waktu itu memang yang jelas itu memang ketika anak saya mengalami suatu keluhan, dan keluhan anak saya itu kebetulan secara signifikan itu cepat sembuh dan kenaikannya itu cepat sembuh sekali waktu di Jakarta, dan kebetulan perawat sama dokternya juga ini kok pakai apa ya, produk apa ya, ini kok langsung
bisa sembuh dan cepatnya sembuhnya itu, nah itu ketika itu anak saya sebetulnya juga belum begitu percaya, dan ketika itu anak saya mempercayai dan dipaksa sama ibunya untuk segera minum ini, dan alhamdulillah dia mulai mencintai produk itu, dan produk itu dipakai, dan alhamdulillah teman-temannya juga semakin yakin bahwa produk itu berguna bagi keluhan-keluhan yang lain. Karena apa? Teman-teman anak saya itu waktu itu ketika anak saya itu di opnam itu memang dijagai gantian sama teman-temannya. Jadi cepat sekali untuk mensiarkan, ketok tularnya cepat. Bahasa Jawanya getok tular ya, produknya dipakai, dan anak saya sembuh seperti tadi saya memakai ini, saya kesembuhan ini, dan akhirnya saya bisa mensiarkan. Begitu juga kepada anak saya, dan anak saya yakinkan di sini tadinya juga nggak mau produk apa itu produk apa. Kok saya sakit ibunya mengiklan. Nah, ibunya kan anak saya nggak mau minum itu lah. Ketika itu anak saya dipaksanya ibunya juga cepat teratasi keluhannya, dan alhamdulillah anak saya mulai mencintai produk ini, dan alhamdulillah kami bertiga memang mengembangkan sayapnya seperti ada Bapak ada bilang sayapnya kanan kiri. Oke, jadi luar biasa di sini adalah tempat kita untuk menambah suatu hasil income. Bahkan teman-teman semuanya, bahkan alhamdulillah anak saya itu bisa tiap minggu bisa pulang Jakarta Klaten, 2 minggu sekali Jakarta Klaten. Alhamdulillah ini semua juga teratasi karena produk yang luar biasa dan bisa mengembangkan, dan alhamdulillah income-nya bisa untuk mempersatukan. Berarti ini ada mempersatukan keluarga ya, karena kalau kita tidak punya namanya bisnis ini pun, kalau kita juga mikir bolak-balik Jakarta bolak-balik, tapi alhamdulillah dengan Jakarta sini menjadi dekat. Begitu saja teman-teman dan mitra-mitra kami yang alhamdulillah juga kami punya mitra juga yang dari Sragen itu, alhamdulillah dengan AFC bisa mempersatukan keluarganya yang dari Batam bisa pulang ke sini, bisa mengembangkan di sini, keluarganya yang dari Jakarta, Mbak Leha itu keluarganya dari dulu suaminya di Jakarta terus, dan beliau fight istilah di sini, mengumpul di sini, dan bahkan 4 bulan, 5 bulan itu bisa beli PC gratis, dan alhamdulillah suaminya mengikutinya ke sini. Jadi sekarang ya, itu tempatnya AFC adalah mempersatukan keluarga. Seperti halnya keluarga saya, keluarga mitra-mitra saya, mulai satu demi satu untuk bisa mempersatukan. Nah, itulah yang kami alami. Mbak Leha juga itu dari Klaten bisa mempersatukan keluarga yang dari Jakarta bisa ke sini. Itu Mbak Leha. Wow. Dan Bu Anjang dari Sragen juga suaminya sudah mulai di sini, tadi juga sharing sama saya di HIP kemarin, dan alhamdulillah dia mulai menekuni di sini. Nah, itu mungkin ada Mbak Leha, kelihatannya ada kok itu di ikut Zoom juga, itu Mbak Leha itu ada juga. Itu memang luar biasa. KFC Family Club. Nah, berarti family berikut sebagai family bisa mempersatukan keluarga. Bayangkan kalau saya tidak ikut di AFC, mungkin anak saya tidak tiap minggu pulang. Tapi di AFC tiap minggu sekali pasti insya Allah pulang. Wow. Jumat pulang sini, Senin pagi, besok Senin pagi saya ngantar ke bandara dan ke Jakarta lagi. Sudah siap kerja di Jakarta. Hebatnya AFC luar biasa, bagi hasilnya luar biasa, luar biasa. Ayo kita bagaimana kita tetap bertahan atau tetap menang. Pokoknya kalau kita bertahan berarti AFC sudah layak diperjuangkan untuk bisa mencari percepatan income. Wow. Begitu yang saya alami Bapak Ibu. Mantap. Ya. Pak, kalau boleh tahu tadi anaknya sakit apa, Pak? Itu untuk anak saya itu sakit, itu namanya apa ya sebenarnya? Tipes waktu itu ya. Tipes dan DB waktu itu. Nah, itu yang lebih tahu ibunya itu, soalnya ibunya kemarin langsung begitu bilang itu langsung Jakarta lah. Makanya ya itulah AFC luar biasa gitu. Benar. Ya, tadi ya kemarin itu pakainya ya itu Uji Subarasi lagi. Akhirnya luar biasa bisa meledakkan sampai di Jakarta juga, alhamdulillah. AFC Subarasi, AFC Uji luar biasa. Jadi produk ya belum nanti ya, tapi kan bintang iklannya kan timbul di mana-mana. Kita sebagai bintang iklan, kita mengenalkan, itulah nilai plus bagi kita. Ya. Mantap. Hebat sekali Pak, mantap.
Iya, iya, ya Oke, itu dong kita, ya. oke. Ko Riki, gimana? Ya, oke. Udah boleh kasih kesimpulan, silakan. Silakan, silakan. Udah kan Pak Kumianta udah ya kan? Udah. Heeh. Anda mau kasih kesimpulan? Yang tadi dengar apa yang didapat? Dari saya. Heeh. Pertama sih sayanya gimana ya? Merasa gimana ya? Pak Ibu Wiwin sama Pak Joko sama anak semua gitu komitmen, Yes. kemudian tidak ada alasan ya, nggak ada waktu ya. Jadi malu Pak, karena saya sering alasan nggak ada waktu. Iya. Oke, iya nggak boleh ada pikiran seperti itu ya. Kalau ditolak pun harus optimis ya. Hebat sekali, hebat sekali. Harus jalanin terus ya, move on, jalan terus. Iya. Oke. Ya hari ini dapat banyak sih inspirasi dari Ibu Wiwin. Wow, bawa mobil sendiri 1,5 jam ke tujuan ya kan. Salut saya. Oke, yalah dari inspirasi dari kisah hidup, dari pengalaman Bapak Wiwin, Bu Wiwin sama Pak Joko. Ini sampai saya ini. Iya, Bu Wiwin sama Pak Joko kan rasanya gimana ya? Ya, bisnis AFC ini memang luar biasa ya. Bisa menyatukan keluarga semua. Oke. Ya, itulah dari saya. Kasih banyak ya. Bu Wiwin, Sama-sama. Iya. Pak Joko. Satu lagi nih Pak ya, Pak Wid, tolong saran-saran untuk kita dong, biar kita nanti juga bisa sama begitu Pak. Saran untuk kita semuanya gimana Pak? Ya, baik, terima kasih untuk di sini sudah saya sampaikan ya, mungkin sudah saya sampaikan dari ya mungkin kalau belum begitu besok kita bisa ketemu lagi di Borobudur, nanti kita bisa ngopi bareng atau makan bareng insya Allah nanti ya. Benar. Nanti kita ketemu di Borobudur. Iya, pasti kalau di Borobudur ya. Untuk Karena inilah ya, saya untuk yang ikut. untuk saran saya ya Bapak, itu pertama yaitu kita harus jujur ya Pak, dalam bisnis harus jujur. Kejujuran itu nanti akan menentukan bisnis kita ke depannya. Kita harus jujur karena jujur itu menentukan bisnis kita ke depannya. Bisnis kita ke depannya itu ditentukan dengan kejujuran kita. Nah, bisnis kita ke depannya itulah ditentukan dengan jujur itu tadi. Karena kalau jujur itu tambah lagi juga. Kalau kita jujur, pasti ada suatu amanah. Nah, kalau kita sudah jujur, amanah, dan kita harus fokus, nah itulah nanti bisnis kita ke depannya akan suatu debat. Fokus dan komit. Bagaimana dekat dengan komit di sini? Nah, komitnya di sini itu bahasanya luas. Nah, ketika kita komit di sini, tentunya Bapak Ibu kita komit kemana? Nah, kita komit dengan dolen, kita komit dengan pasien, itulah nanti akan berarti intinya tambah lagi yaitu berarti kita harus komit ya Bapak Ibu. Komit menjalankan bisnis ini dan konsisten Bapak Ibu. Karena apa, kalau kita semuanya sudah itu tadi tanpa konsisten tentunya no. Karena kita melakukan suatu gambaran kita adalah suatu bosido. Nah, kalau kita tidak komit tentu akan bosido. Nah, karena apa? Kita harus juga komit. Nah, kalau sudah komit nanti akan tidak terhentikan. Fokus juga, komit dan fokus. Ya. Kita harus kalau sudah fokus dan tangguh. Dan nanti kalau kita sudah tangguh tak terhentikan. Konnichiwa pasti akan mengalir. Tidak bisa direm, tidak bisa gimana. Tetap mengalir tiap hari. Itu yang kami alami. Yang kami pesankan kepada teman-teman kita. Lakukan, dan lakukan. Kalau produk oke, kita rasakan, kita sampaikan. Nah, terus-menerus itu. Tapi kalau semacam ini kita harus itu yang salah. Mungkin begitu untuk Bapak Ibu. Nah, terima Atau kasih. kurang apa? Ya, mantap. Makasih ya Pak Wid sudah bagi waktu, Bu Wiwi. Sama-sama, ya. Bu Ewin sudah Sama, menyediakan Pak. waktu ya. Oke, mantap sekali. Collab hari ini udah bagus sekali. Oke, kita akan udah terakhir ya. Nanti kita akan foto bareng-bareng.
ya kan? Nah, semoga ini jadi kenang-kenangan kita, ya. Oke. Sebentar ya, Tangannya saya kasih. Oke, saya kasih dulu. Ayo, nyalain kamera, teman-teman semuanya. tangannya konnichiwa ya teman-teman ya. Ya, tangannya konnichiwa. Satu, dua, tiga. Udah siap? Oke. Ini yang kedua, lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Bu Grace. Ya. Makasih banyak. Ya, Selamat makasih pagi. ya Mas Gianta, Bu Grace. Sampai ketemu lagi besok di Tanjung Kemenangan. Ya, nanti kita collab lagi. Kan kita belum dengar cerita dari Shogun. Kita belum dengar cerita dari Shogun. Amin ya. Bu Win, ayo dong Pak Fidos, cerita ya nanti ya. Nanti next day kita Ya, cerita. next day. Oke, nanti kita atur. Oke deh, teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga dapat inspirasi dan kita semua menuju Bushido. Go Bushido. Ya, go Bushido. Ya, mantap. Dadah. Malam. Selamat jalan, sukses selalu. Ya, ya sehat, sukses selalu. Ya. Recording stopped. Oke, bye. Seman. Bye semuanya. Ya, bye.